Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian dan pengukuran kinerja pada UMKM dan korporasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Charlie J. Webianan dengan NIM 2018-017049. Kemudian ada Ria Resdiza Antoni dengan NIM 2016-017188. Ada Navia Isnaini Hapsari dengan NIM 2019-017069 dan Destia Dwi Nurianti dengan NIM 2019-017080. Kita masuk ke materi yang pertama adalah sistem penilaian kinerja. Jadi perlu kita semua ketahui bahwa sistem penilaian kinerja itu merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembangkan suatu organisasi yang secara efektif dan efisien. Kemudian ada indikator kinerja. Jadi indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan. Adapun kriteria indikator yaitu yang pertama, valid, reliable, sensitif, spesifik, dan relevan. Yang berikut ada kerangka untuk merancang sistem penilaian kinerja. Jadi kita harus menyusun strategi, kemudian dari strategi itu kita dapat melihat apa yang penting diukur, kemudian apa yang diukur itu diselesaikan, dan juga setelah itu apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Kemudian dari itu kita dapat melihat apa yang perlu diselesaikan. Kemudian ada keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Jadi alasan untuk tidak selalu mengandalkan penilaian finansial saja adalah yang pertama, kita lihat bahwa hal itu mungkin mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kepentingan jangka panjang perusahaan. Perlu kita semua ketahui bahwa semakin besar tekanan untuk mencapai tingkat laba tertentu, semakin besar pula kemungkinan manajer unit bisnis mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah satu dalam unit jangka panjang. Melanjutkan keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang untuk memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan profit jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mengganggu komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior. Yang keempat, pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertimbangan umum. Satu pengukur tidak dapat mengendalikan suatu sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran kritis membuat sistem tidak dapat dikendalikan secara kompleks. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard adalah contoh dari sistem pengukuran kinerja. Unit bisnis harus memiliki tujuan dan mengukur dari 4 perspektif sebagai berikut. Yang pertama, finansial, yang kedua, pelanggan, yang ketiga, pihak eksternal, dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran. Sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan. Sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan dengan campur penilaian strategi. Yang pertama, ukuran hasil dan pembangkitnya. Yang kedua, ukuran finansial dan non-finansial. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Dan yang keempat, perubahan pendorong penilaian. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, variabel kunci yang berkaitan pada proses internal bisnis. Baik, yang selanjutnya pengukuran. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana, dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menentukan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Syarat pengukuran kinerja. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja menurut Mutia, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam, efektif dalam arti datanya sudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Selanjutnya, syarat pengukuran kinerja berdasarkan Mulyadi. Yang pertama, didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan. Yang kedua, evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer validated. Yang ketiga, sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif. Dan yang keempat, memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada, kemungkinan perbaikan. Selanjutnya mengenai indikator pengukuran kinerja. Menurut Mutia, terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu indikator kinerja output atau keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Kemudian yang ketiga adalah indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang keempat, indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, yaitu indikator kinerja impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator pengukuran kinerja menurut Mulyadi itu ada 3, yaitu yang pertama ukuran kinerja tunggal, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Kemudian yang kedua itu ukuran kinerja beragam, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Dan yang terakhir ada ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Yang selanjutnya mengenai model-model sistem pengukuran kinerja. Terdapat beberapa model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Fanani, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain yang pertama yaitu Balance Scorecard. Kemudian yang kedua, Sustainability Balance Scorecard. Yang ketiga, Cambridge Model. Yang keempat, Integrated Performance Measurement System. Kemudian yang kelima, Integrated Environment Performance Measurement System. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai proses pengukuran kinerja. Menurut Mutia, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua itu penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat
hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, itu pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai-nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.